Menurutku kalau di blacklist semua ya kasihan juga sih ya. Kan nggak semuanya belain dia gitu dari hati. Mungkin mereka ada yang terpaksa juga gitu. Mungkin mereka juga banyak dari mereka murid-murid yang pinter, yang baik juga gitu kan. Masa iya 630 siswa. Sekarang pada ngebantah nih. Kemarin aja mogok sekolah gara-gara anak yang merokok ditampar. Sekarang malah bilang kalau mereka mogok bukan karena membela anak yang merokok. Ya, betul, saya setuju. Mereka bukan membela anak yang merokok, tapi karena memang mereka semuanya itu sama-sama nakal. Makanya mereka mogok sekolah, pengen ganti kepala sekolah yang sangat disiplin. Mereka nggak suka punya kepala sekolah yang disiplin karena mereka nakal semua. Murid yang 630 gak ikut makan-makan juga, padahal mereka udah ngebelain mereka loh, kasihan hehe. Ikut mogok sekolah ujung-ujungnya yang dibelain yang nelen ludah sendiri hehe, maaf. Banyak. Ini ada aku lihat nonton lagi, aku nemu nih Viti ya kan. Jadi emang murid-murid di sana itu mereka tidak suka disiplin. Jadi datang-datang telat. Kalau dihukum tuh mereka ngebangkang, playing victim. Harusnya kalau ya telat, ya di sekolah lain juga kayak gini gak sih? Kalau telatnya berapa lama itu baru konsekuensi disuruh pulang gitu kan. Itu supaya mereka tuh jerak gitu. Tapi mereka putar balikan fakta seolah-olah itu hukuman yang bikin mereka tuh kayak nggak pantas gue diperlakukan kayak gini. Jadi mereka tuh pengen di princess treatment gak sih? Diperlakukan yang diwajar-wajar aja gitu. Jadi alhamdulillah sudah berbaikan ya antara kepala sekolah dan pria tampan yang merokok di sekolah. Semoga kita berharap ke depan gak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Dan tentunya terima kasih untuk Bapak Gubernur Banten yang sudah memfasilitasi keduanya untuk mediasi ya. Kita berharap semoga Banten bisa lebih baik lagi, dunia pendidikan kita bisa lebih baik lagi. Tapi dari kejadian ini ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Itu ibu-ibu yang julid kemarin sama kepala sekolah apa kabar ya? Masih ketemu Bu sama kepala sekolahnya? Masih enak Bu untuk bisa ngobrol lagi sama kepala sekolah? Atau udah jadi bestie lagi sekarang? Kemarin kalau nggak salah Ibu sempat bilang itu adalah kumpulan-kumpulan kemarahan yang terakumulatif atau terakumulasi dari beberapa kejadian-kejadian sebelumnya. Bu, gini ya, tugas kepala sekolah itu bukan hal yang mudah. Saya tahu Ibu juga pasti ngerti akan hal itu. Dan ketika kepala sekolah itu bertindak tegas, itu bukan berarti kepala sekolah nggak senang atau nggak cinta sama sekolahnya, Bu. Beliau punya beban berat yang harus menanggung gimana caranya sekolah ini tuh bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. Buat Ibu, ya walaupun kita mungkin tahu kejadian sebenarnya seperti apa yang ada di sekolah, tapi paling tidak dalam kejadian ini Ibu tahu merokok itu bukan hal yang baik. Dan Ibu tahu juga memukul itu bukan hal yang baik. Tapi gimana caranya? Ibu jangan terlihat seperti memihak salah satu dari keduanya, Bu. Karena dalam hal ini kita sama-sama tahu ini terjadi akibat adanya pelanggaran yang dilakukan. Dan ketika Ibu menyatakan, oh emang kepala sekolahnya galak, suka marah-marah dan segala macam, gak mungkin Bu, orang tiba-tiba datang langsung ngomel-ngomel tanpa alasan. Nah, mungkin ada suatu hal yang tidak cocok dengan hati kepala sekolah sehingga omelan-omelan itu terjadi. Dan aku mengapresiasi Ibu kepala sekolah karena cukup kooperatif ketika dilakukan wawancara, terus kemudian juga beliau menjelaskan hal-hal yang terjadi sebenarnya seperti apa dan bagaimana. Jadi kedepannya ibu-ibu cantik, ayo dong kita lebih bijak lagi ya. Kepala sekolah udah keren, kepala sekolah sudah bertindak baik, tapi mungkin kedepannya harus lebih baik lagi. Ayo ibu, gimana? Udah minta maaf belum sama kepala sekolah? Cara biar kita jadi orang tua yang gak ngebelain anak kita saat anak kita salah. Pertama, kita harus terbuka dan mau belajar tentang ilmu-ilmu parenting. Dengan begitu kita jadi gampang dan lebih mau untuk memahami anak, memahami karakternya dia dan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Salah satu yang dibutuhkan adalah belajar problem solving. Itu bisa kita ajarin dari kecil. Kalau misalnya usia toddler, itu biasanya kita itu ngebiarin dia main sendirian tanpa kita harus tanya apa-apa gitu, tanpa kita harus ganggu. Kemudian kalau di usia sekolah misalnya dia ada sedikit-sedikit konflik gitu ya sama temennya, kita bisa mulai dengan tanya dulu apa nih masalahnya. Mungkin kita bisa dengerin dan kasih saran aja, tapi untuk nyelesain di sekolah itu mungkin kita nggak usah langsung turun ke sekolah, kecuali anak kita dalam bahaya dan mungkin ada luka segala macam, itu boleh kita turun. Sebelum turun itu kita juga harus paham ya, yang kayak video aku sebelumnya itu, bahwa kita harus paham
karakter anak kita tuh anak seperti apa kalau di sekolah. Selain itu bun, ini saran yang aku baru temukan. Cobain anaknya masukin ke klub-klub olahraga. Contohnya sekolah bola. Nah, ketika dia bertanding, kita ngebiarin dia untuk dimarahin sama coach. Misalnya didorong dia jatuh, dia akan bangun sendiri. Dia ngejatuhin orang, dia minta maaf. Kita sebagai orang tua hanya boleh nontonin aja. Nah, itu latihan problem solving, baik di sisi orang tua maupun anaknya. KPAI menemukan fakta baru tentang kepala sekolah yang menampar siswa SMA Cimaraga 1. Menurut Komisioner KPAI Bapak Aris, di sini ditemukan fakta baru bahwa aksi mogok yang dilakukan oleh anak-anak SMA Cimaraga yang lebih dari 600 orang itu dilakukan bukan untuk membela anak yang merokok, tapi mereka telah mengetahui sifat dari ibu kepala itu yang sangat galak, sering marah-marah, dan sering berkata kasar. Di sini saya jelas aneh dengan kepala sekolah yang jelas-jelas ibu itu adalah pendidik dan kepala dari pendidik di lingkungannya tersebut ya, di mana menurut kata Sunda, guru itu digugu ditiru. Apa yang dilakukan oleh guru, pembimbing, kepala sekolah, itu semua akan diikutin oleh anak-anaknya. Seperti kita orang tua di rumah, ayah dan ibu akan menjadi role model buat anaknya. Jadi menurut saya di sini, dengan KPAI bisa menelusuri itu semua, itu adalah fakta yang sangat bagus ya. Karena di sini bisa terbuka secara terang-terangan, meskipun saya tetap tidak membenarkan anak yang merokok di sekolah ya. Karena ada aturan dimanapun sekolah itu bahwa anak itu tidak merokok, apalagi masih SMA ya. Gimana generasi ke depannya ini ya. Tapi ada sisi lain yang harus kita selidiki, harus kita telusuri. Kenapa anak-anak bisa melawan, berkata kasar gitu. Jadi di sini juga kita memang sebagai orang yang pendidik itu susah-susah gampang ya. Saya sendiri bukan pendidik asli ya, tapi saya banyak bergelut di dunia anak. Jadi memahami bagaimana sifat-sifat anak tersebut. Mungkin mudah-mudahan kasus di SMA Cimaraga ini setelah fakta ini ditemukan cepat atau lambat bisa terselesaikan ya. 630 siswa mogok massal gara-gara satu temannya ditempeleng karena ketahuan merokok. Bocah goblok, bocah bambung, bocah dungu tolol. Jamanku mbiyen sekolah lur, beling ning sekolahan dikeplak gurune, bali ngadu karo bapak mamaku, ditambahi maning lur, rujak sandal mesti dikeplaki genti. Orang tua zaman dulu tuh gitu lur, kalau anaknya bikin ulah di sekolah, sampai rumah dirujak lagi lur. Bukannya malah dilaporin ke polisi, karena mereka tahu udah dititipin gurunya itu pasti mendidik dengan baik. Nah, zaman saiki ora lur, bocah-bocah saiki bambung. Orang ngerti wong tua golek duit tangel, kerjane nang sekolahan udah tutut, melanggar peraturan sekolah, melanggar atas kepatutan. Malah pada demo mogok sekolah. Ora usah pada sekolah bae lah. Indonesia suram di mata kalian yang nggak punya otak. Goblok. Buntut panjang dari kasus Kepsek kemarin yang mau dilaporin ke polisi gara-gara negor anak yang ngerokok itu jadi panjang. Merekanya sih udah damai ya, tapi ternyata banyak nih kasus yang lain. Kalau kata KDM sih orang tua zaman sekarang tuh terlalu ikut campur perkara masalah-masalah anak gitu di sekolah. Tapi menurut aku, mungkin semua itu terjadi karena kita tuh udah trust issue duluan sama guru-guru di sekolah. Cuman gini, kita semua kan dulu pernah sekolah ya, kita tahu anak-anak yang karakternya itu bandel, anak-anak yang karakternya itu justru yang tertindas. Nah, anak kita ini kita harus aware dia itu ada di karakter yang mana. Diterima dulu nih, emang anak gue kayak kelihatan bandel, terima. Nah, setelah itu kalau ada masalah-masalah yang dilakukan di sekolah, harusnya sebagai orang tua kita justru terbantu gitu loh sama guru-guru yang negor. Apalagi pelanggarannya itu udah termasuk pelanggaran yang parah, fatal. Nah, kita boleh turun tangan ketika anak kita itu karakternya justru anak-anak yang kelihatannya pintar, yang dia tuh nggak neko-neko. Nah, itu rentan banget kan justru tertindas, dibully segala macam. Ketika anak kita dibully, dia yang tersakiti. Nah, itu saat yang tepat kita harus turun.
Jadi harus disesuaikan sikon sama kondisinya gitu, jangan semua-semua dibelain. Nah bahkan KDM juga udah ngeluarin program kan untuk anak-anak jenis yang kayak gini tuh harus ke barak. Bahkan harus TNI tuh yang turun tangan. Itu kalau emang mau anaknya jadi lebih baik, jadi gak bandel lagi, jadi mau menaati peraturan. Tapi kalau nggak mau berubah ya udah, silakan aja belain terus. Ibu merasa sedang melindungi anaknya, padahal tanpa disadari sedang merusak masa depan anaknya. Waktu kecil anaknya salah dibela, waktu sekolah anaknya bermasalah mencari alasan. Tapi nanti setelah dewasa, anaknya akan tumbuh menjadi anak yang tidak bisa disalahkan, menjadi anak yang tidak bisa disuruh dan tidak bisa mandiri. Ibunya akan capek dan lelah, lalu bertanya, "Kenapa anakku menjadi seperti ini?" Padahal jawabannya sederhana. Dulu ketika kecil, ibunya tidak mau melihat anaknya kecewa, sampai tidak bisa mengajarkan tanggung jawab. Kasih sayang itu bukan membela, tapi menunjukkan mana yang benar dan yang salah, dan memberi pengertian ketika salah ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus diterima.